Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan apel pagi hari ini. Mohon maaf, hari ini mungkin saya yang berdiri di sini karena memang terbawa SK yang pada tanggal 5 Oktober saya dilantik untuk pindah ke sini. Jadi pada saat itu Pak Pengawas, tahun 2003 saya diangkat di Subang, tepatnya sebagai penghulu pada KUA Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Kemudian 5 tahun ya pindah-pindah, geser-geser. 5 tahun kemudian saya pindah ke sini di staf Urais karena memang mengundurkan diri dari jabatan penghulu pada saat itu. Kemudian dimutasikan ke perencanaan dan saya promosi di zakat wakaf pada saat itu. Kemudian berubah zakat wakaf menjadi penyelenggara syariah. Jadi Pak Haji Opang, Pak Haji udah berapa tahun di situ? 12. Ya, promosi setahun. Saya penyelenggara zakat wakaf, kemudian penyelenggara syariah sampai ke 3 tahun setengah. Jadi Bapak bisa 2 tahun. 16 Desember 2020. Makanya hari ini tepat mungkin datang ke sini tidak lebih dari 2 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya seperti halnya tempo dulu lagi biasa-biasa tiap hari Jumat Pak Kasibimas saya biasa ngasih endog ke Bu Nok dengan Bu Haji Iis untuk pertandingan tenis meja. Jadi Bu Nok kalau dengan Bu Iis, Bu main tenis meja, saya ngasih hadiahnya. Nanti dikasih lagi Bu. Jadi biasa lagi lah. Saya masih seperti yang dulu. Sebagaimana syair lagunya siapa gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui mungkin karyawan juga tidak jauh berbeda. Bu Iis saya kenal, kemudian Pak Haji Edin, Bu Nin, terus Pak Firman, Amaman di Haji, kemudian hanya Pak Nunung udah pindah Nunung ke madrasah. Di Paisnya ada Bu Haji Pipin, kemudian Bu Ade, terus Pak Asep di Bimas Islam, Dr. Rojun, pindah dari Pais, Pak Yana. Berarti yang tidak ada Bu Nok ya? Langsung ada acara di Horizon. Di keuangan juga masih seperti yang dulu, tapi kemarin ada Pak Dede malah ke sini. Apa masuk lagi gitu. Di kepegawaian masih tetap. Tapi katanya ada yang nambah di Pais, memang tidak masuk. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan ini khususnya para pengawas juga. Jadi ada beberapa kegiatan HSN, Hari Santri Nasional, yang memang masih tersisa. Jadi mohon maaf kemarin memang ada undangan dari Sekjen langsung, kami diundang para pejabat struktural, kemudian Kepala KUA dan Satker Madrasah Negeri untuk doa bersama di Jakarta. Nah, agenda yang tersisa untuk HSN ini, hari ini PUI mengundang kita semua untuk hadir bersama di lapangan GGM. Itu acaranya HSN dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian tanggal 27 Bapak, ini juga Majalengka diminta untuk 300 peserta. Selain memperingati HSN, juga Pak Kanwil ingin memperkenalkan embarkasi Indramayu.
sehingga kita diminta untuk 300 peserta untuk datang ke sana. Pertama nanti datangnya ke Polindra, jadi kita dari sini ke Polindra, dari Polindra kita jalan kaki sekalian olahraga gerak jalan kerukunan. Jadi mohon Pak Haji Heru sebagai sekretaris FKUB, ya sahabat-sahabat yang di FKUB khususnya non muslim di bawah, karena Pak Kanwil minta itu. Kemudian rencana izin Pak Kasibimas, kemarin saya sudah bicara di masjid. Jadi dari FKPAI hitungan itu, kemudian dari pengawas, para kepala KUA, kemudian penyuluh dan penghulu, dan bapak-bapak yang memang ada waktu dipersilahkan untuk tanggal 27 ikut memeriahkan jalan santai di sana. Konon kata Pak Kasih hadiahnya umroh ya, 20 umroh, barangkali ada yang dapat nanti dari kita. Itu agenda HSN yang masih tersisa, jadi mohon berkenan Bapak Ibu nanti untuk mengikuti semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kemarin hari Jumat kalau nggak salah, saya mencoba untuk komunikasi dengan para bendahara. Ini ada serapan anggaran yang kurang bagus, jadi tolong nanti para pembantu PPK, kalau bahasa Pak Abudin itu ditelengi lagi, dilihat lagi apa memang yang belum. Sebab begini Bapak, sistem keuangan yang sekarang itu serapan anggaran di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, berarti sekitar bulan Juli kemarin, itu harus 75%. Harus 75%. Artinya apa? Kalau misalnya tidak diambil, itu dipastikan diambil. Dianggap kita tidak butuh. Kecuali prioritas nasional. Jadi mohon maaf Pak Kasibimas, mohon diselesaikan. Pertama urusan pengadaan tanah. Itu harus selesai lah di bulan ini. Sebab menurut informasi KPPN mau memberlakukan lagi, tidak biasanya itu per 15 Desember. Sekarang itu per 22 November sudah close gitu untuk pembayaran di KPPN itu. 22 November. Ini hasil kemarin kalau nggak salah teman-teman keuangan di Kuningan. Tapi fix-nya suratnya memang belum ada. Nah ini tolong Bapak Pak Kasibimas, ada skala prioritas nasional, diantaranya BINWIN. Nah, BINWIN harus dilaksanakan secepatnya. Sebab di situ ada beberapa paket BINWIN, kalau nggak salah sekitar 15 Pak, 15 paket. Saya udah mohon maaf kemarin udah komunikasi dengan para kepala KUA, dan kepala KUA menyatakan kesiapannya untuk BINWIN. Makanya nanti terus dipantau KUA-KUA mana yang akan melaksanakan BINWIN. Jadi BINWIN itu di juknisnya boleh satu KUA, boleh disatukan antar KUA. Yang jelas pesertanya 30 pasang calon pengantin. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf agak panas, ini sebuah kerinduan saja. Program-program yang memang sudah terbiasa mari kita jalankan kembali. Bagus Pak, hebat di sini. Saya ketika di Subang niru Pak di sini. Pak Dudi saksinya. Jadi di kami di Subang itu tidak ada Jumat berkah ya, Pak Dudi. Ketika saya datang ke situ ya lumayan lah, bala-bala seperti halnya di sini ditiru Pak di sana. Kopi dan sebagainya saya siapkan waktu di Subang itu. Nah, hanya memang samalah ya, kumpulnya gitu resep, tapi membantu teman-teman OB ini yang memang belum rumput yang dikit-dikit mah ya mohon maaf, karena memang kalau saya harus bicara, kalau di sana maksimal Pak yang namanya OB itu, tapi kalau di sini kan melekat di seksi sehingga ya tidak bisa maksimal.
Untuk itu mungkin karena memang ini juga sebuah kebutuhan kita, ya nusa kedik-kedik mau orang cobian lah di Jumat bersih itu oleh kita semua, bukan hanya OB saja. Kemudian LCKH juga Pak Haji masih berlanjut ke sini LCKH. Pak masih ya LCKH masih online sekarang. Iya. Ya bagus lah kalau online. Maksud saya begini, 7 prioritas Kementerian Agama itu kan digitalisasi. Nah, saya pikir nanti mungkin kita ada inovasi lah sedikit. Jadi karena memang kekurangan karyawan di kita, Pak Kasibimas, saya akan mencoba untuk bikin aplikasi baru. Paling tidak ketika mempertanyakan informasi cukup dari HP masing-masing di mana-mana. Tidak harus datang ke sini. Contoh, nanti mungkin di persyaratan misalnya nikah gitu di Bimas Islam, ya tidak harus datang ke KUA atau datang ke sini mempertanyakan itu. Jadi berat Pak untuk sekarang itu, sebab harus beralih dari manual ke aplikasi. Nanti kita coba, namanya sederhana. Saya bikin di area perubahan, kalau dulu di Klatpim ya, di PKA, di Klatpim saya bikin 2 aplikasi Pak. Aplikasi chatbot itu informasi sederhana dari WA itu. Jadi kalau misalnya minta informasi haji tinggal tulis haji, kalau minta informasi kawin tinggal tulis kawin, informasi madrasah tinggal tulis madrasah. Di situ ada semua. Nanti hanya memang harus ada yang ngerjakan. Pak Edin mana Pak Edin? Pak Edin minta dibantu ya. Sederhana kok nanti ininya, alurnya. Kemudian yang selanjutnya, saya lihat di sini arsip juga masih numpuk, artinya harus beralih ke arsip digital. Jadi kalau misalnya online itu juga bagus. Hanya memang ada kelemahan di kita, kekurangan scanner mungkin. Jadi nanti kalau misalnya Pak Haji Opik, kalau misalnya ada yang praktek ya PKL, cobalah didorong mereka tidak hanya duduk-duduk itu untuk nyeken arsip-arsip yang lama, yang mungkin arsip itu masih tetap terpakai, seperti halnya arsip-arsip keuangan, biar tidak numpuk di mana-mana. Bisa dilihat Bapak ketika masuk ke madrasah, di situ kan clear arsip itu, sehingga ya nyaman lah kita. Walaupun ya dengan kesederhanaan kita mungkin ada upaya dari kita.